Sekarang tiba waktunya bagi kita untuk membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan. 2 Samuel pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14 bagian A merupakan dasar renungan kita dalam kebaktian ini. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur hanya bagi-Mu ya Allah, Bapa yang penyayang. Karena dalam segala keterbatasan yang masih kami rasakan saat ini, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Firman-Mu senantiasa setia menyapa kami, menguatkan kami, mengarahkan kami, bagaimana kami mengisi kesempatan hidup yang masih Engkau percayakan. Dan pada saat ini, ketika kami telah mempersiapkan diri kami untuk membaca dan merenungkan bagian dari firman-Mu, kami juga menyadari bahwa sungguh kami dipenuhi dengan segala keterbatasan, baik hamba-Mu yang Kau percayakan untuk mewartakan firman-Mu, pun segenap hamba-Mu dimanapun kami berada. Karenanya urapan dari Tuhan kami nantikan bagi kami, agar kami bukan hanya membaca dan merenungkan, tetapi juga kami dapat mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Inilah kami ya Bapa, berfirmanlah, kami semua menantikannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 2 Samuel pasal 7 ayat pertama sampai ayat yang ke-14 bagian yang A. Ini merupakan bagian dari perikop janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Natan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Natan demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku Israel demikian? Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya
sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberi keturunan kepadamu apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya membaca atau merenungkannya saja, tetapi juga yang melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Punya niat baik, tetapi ditolak. Apakah ada di antara kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anakku, atau opa, oma, yang pernah punya pengalaman, kita punya niat yang baik untuk seseorang, entah itu anggota keluarga, entah itu anggota jemaat, ataupun tetangga lingkungan sekitar kita, atau dimanapun kita menemui seseorang dan kita tergerak untuk berbuat baik, tapi perbuatan baik kita ditolak, tidak diterima. Kira-kira bagaimana perasaan kita? Pasti kita bisa mempercakapkan hal ini. Kalau yang langsung punya pengalaman mungkin langsung mengingat, oh iya, waktu itu saya punya niat mau membantu papa mama, katakanlah ini anak-anak, mau membantu merapikan piring, ternyata tidak sesuai dengan harapan, ditolak, sudah tidak usah bantu, biar mama papa saja. Atau sebaliknya, sebagai orang tua punya niat baik, mau merapikan kamar anak, ternyata anak punya gambaran tersendiri tentang kerapihan kamar itu versinya, sehingga dianggap salah, kenapa jadi begini, ditolak padahal niat kita baik. Atau ketika di jalan melihat orang mencari minum, kehausan, kita punya lebih, kita memberikan, tetapi ternyata dicurigai. Maaf, tidak usah. Waduh, mungkin ada di antara kita yang biasa-biasa saja, enggak masalah ditolak. Tapi tidak sedikit mungkin di antara kita yang merasa sedih, sakit hati, kecewa, bahkan marah, kesal. Ya sudah, kalau tidak mau dibantu di rumah, ya sudah, saya tidak akan membantu. Oh ya sudah, kalau niat baik saya ditolak, lain kali saya tidak usah berbuat baik. Saat ini, pembacaan Alkitab kita juga bicara tentang niat baik yang ditolak. Niat baik siapa? Ditolak oleh siapa? Niat baik dari Daud, seorang raja yang Tuhan pilih sendiri, yang Tuhan sertai. Di ayat yang pertama sudah digambarkan kegelisahan Daud. Aduh, bagaimana ini bahasa bebasnya gitu ya. Saya sudah tinggal, di ayat yang kedua, saya diam di rumah dari kayu aras. Padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Ada kegelisahan dan keinginan, seolah-olah mau menyampaikan, kalau saya saja dari kayu aras, kayu yang baik, maka harusnya demikian pula dengan tempat tabut bait
Allah itu, dengan tempat tabut perjanjian itu yang harusnya disimpan di bait Allah itu. Ya, agak mengherankan, memang ini bisa dibahas lebih khusus lagi ketika Nathan sempat menyampaikan, baik, lakukan apa yang dikandung hatimu, Tuhan pasti menyertaimu. Tapi ternyata hal sebaliknya, Tuhan Allah justru menolak niat baik dari Daud. Ketika dia mengatakan kepada Nathan untuk menyampaikan firman ini kepada Daud, masakan engkau yang mendirikan bagiku rumah untuk kudiami? Seolah-olah Allah mau berkata bahwa apa yang sudah Allah lakukan untuk Daud, untuk bangsa Israel, itu tidak menuntut balasan apapun. Sampai ada bagian Allah mengatakan, apakah pernah aku meminta kepada salah satu hakim pemimpin Israel untuk dibuatkan rumah dari kayu aras? Lalu disebutkanlah ada di sana beberapa kata kerja. Ketika Allah kembali mengingatkan, Daud memang disertai oleh Allah. Daud memang telah dipilihnya, disertai bukan saja ketika dipilih menjadi raja, tetapi juga ketika melawan para musuh. Dia disertai di segala tempat yang dijalaninya, membuat namanya menjadi besar, menentukan tempat bagi umat Israel. Ada ungkapan-ungkapan bahwa Allah melakukan itu semua. Allah bekerja untuk umatnya. Allah berada di kemah bersama dengan umatnya. Bukan sesuatu yang Allah sesali, karena memang Allah ingin menyertai umatnya dengan kehadiran tabut perjanjian itu, tempat menyimpan 2 loh batu yang berisi 10 firman Tuhan itu. Dan melalui Nabi Nathan ini, Allah menyatakan, bukan pada masamu Daud, rumahku atau baitku, tempat tabut itu akan dibangun, tapi nanti pada zaman keturunanmu, zaman anak kandungmu. Ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13 menuliskan hal itu. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Ungkapan ini bisa jadi mengecewakan Daud, menyedihkan bahwa dengan segala kemenangan, kegemilangan yang ia miliki, kenyamanan yang ia miliki, keamanan yang Allah berikan, masakan niat baiknya untuk membangun rumah bagi nama Allah ditolak oleh Allah sendiri. Dari peristiwa ini kita belajar banyak hal. Kita belajar bahwa ternyata yang pertama, Tuhan Allah tidak pernah menuntut balasan dari umat yang diselamatkannya, dari umat yang telah dipilihnya, disertainya. Allah menegaskan kembali bahwa ia melakukan segala sesuatu karena kasihnya bagi umat dan tidak perlu balasan apapun, tidak meminta apapun untuk dirinya sendiri. Karena toh siapa kita, manusia ciptaannya, yang bisa membalas Sang Pencipta? Itu bagian yang pertama. Lalu bagian yang kedua, diingatkan kembali bahwa segala sesuatu yang kita terima yang dari Allah, ketika kita mau mensyukurinya, tidak selalu terjadi pada zaman kita, tidak selalu terjadi langsung. Ketika aku mau bersyukur kepada Tuhan, pokoknya ini harus terjadi. Niat baikku memberi ke sana, memberi ke sini, membangun ini, membangun itu.
tetapi bisa jadi kita diajak untuk rendah hati. Tuhan memang mengizinkan kita mendapatkan berbagai berkat, mencapai titik-titik keberhasilan dalam kehidupan kita. Tetapi bisa jadi Tuhan Allah juga mengizinkan kita berdamai, kita menyadari, kita rendah hati. Itu bukan karena hebatmu, sehingga ketika engkau punya niat ini dan itu kemudian tidak terlaksana, bukan pada zamanmu supaya menunjukkan engkau terbatas. Kita terbatas, manusia terbatas. Rendah hatilah. Mungkin nanti keturunanmu yang berikutnya yang akan melakukan apa yang menjadi niat baik. Maka berdamai untuk mempersilahkan Tuhan memakai keturunan berikutnya untuk dapat mewujudkan niat baik itu. Kalau dari tema kita hari ini, ya temanya bisa dikatakan kekinian ya, ini anak muda nih. Jadi kalau niat baik ditolak, jangan baper. Baper itu maksudnya terbawa perasaan. Maksudnya jangan pundung, jangan marah. Tetapi tunjukkanlah karakter yang sesungguhnya. Dan ini yang ketiga, ketika sudah berdamai, mengizinkan Allah memakai anggota keluarga lainnya untuk melanjutkan, untuk mewujudkan niat baik kita bagi Allah maupun niat baik bagi Allah melalui sesama. Yang ketiga ini kita diingatkan, jangan berhenti berbuat baik, jangan berhenti bekerja melakukan apa yang baik, tapi tunjukkan karaktermu yang sesungguhnya. Ketika Daud punya niat, pokoknya harus membangun rumah bagi Allah untuk menyimpan tabut perjanjian. Kalau itu tidak setujui, bukan berarti dia diam. Tetapi pada ayat-ayat berikutnya, kita melihat teladan Daud. Bagaimana kemudian Daud datang kembali kepada Tuhan. Perikop berikutnya, doa syukur Daud. Ketika hal itu telah disampaikan, perkataan Tuhan Allah telah disampaikan melalui Nathan, ia kemudian berdoa dan berucap, siapakah aku ini ya Tuhan, dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Daud merasa sungguh bersyukur untuk segala sesuatu yang Allah lakukan. Dan kemudian setelah doa syukur itu, kita melihat ayat-ayat berikutnya, pasal-pasal berikutnya, kemenangan demi kemenangan Daud terima, Daud alami. Tentu sebelum ada kemenangan, ada perjuangan sebelumnya. Ia tetap bekerja, ia tetap menunaikan tanggung jawab, tidak berhenti, tidak balik badan. Oke Tuhan, kalau Engkau mau memakai keturunanku nanti ya sudah, berarti saya santai saja. Bukan. Maka demikian juga dengan kita. Berdamai dengan keadaan, termasuk ketika Tuhan tidak mengizinkan niat atau rancangan kita terlaksana pada zaman kita. Bukan berarti diam saja. Tetapi ketika seperti nas pembimbing hari ini, ketika kita meyakini, oh ya, rancangan Tuhan itu tidak sama dengan rancanganku. Rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Maka yang dapat aku lakukan saat ini dalam segala keterbatasanku, aku tetap melakukannya dengan penuh syukur dan semangat. Maka kalau kita pernah merasa baik terhadap sesama maupun niat baik kita kepada Tuhan, kita merasa kok Tuhan sepertinya tidak mengizinkan terjadi, Tuhan sepertinya tidak merestui, Tuhan sepertinya menolak niat baikku. Jangan terbawa perasaan, tetapi lihat
sisi baik dan rancangan terbaik yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan keluarga kita. Dia mau melibatkan seluruh bagian keluarga kita, dari generasi sebelum kita, generasi kita saat ini, dan juga generasi setelah kita, generasi yang akan datang. Maka juga selamat mempersiapkan generasi berikutnya untuk kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus, yang selalu setia memelihara hidup kami. Terima kasih karena pada saat ini kami punya kesempatan untuk menyatukan hati, mendukung dalam doa saudara-saudara kami yang ada dalam berbagai pergumulan. Mereka yang ada dalam keadaan sakit maupun dalam masa pemulihan, yang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Kami mengingat Bapak Sudarno, Ibu Detan Timisela, Ibu Ani Maulani, Ibu Mardiana Junaidi, Ibu Elis, Bapak Hidayat Bone, Ibu Umi Astuti, Bapak Gatot, Ibu Basuki Sigit, Ibu Nuriana Bayin, Ibu Ita Wahyuni Mamesah, Bapak Aldi Sanglir, Saudari Natasa Alpa Petrus, Ibu CH Widyastuti, Saudari Gita Lukman, Bapak Wisnu Juarsa, Ibu Evi dan suami, Ibu Karlina, Ibu Fitri Veriningsih, Bapak Gunowo, Ibu Elsa Pratiwi, Saudari Desi Nur Safitri, Bapak Julius Lase, Bapak Agus Setionggi, dan juga sanak keluarga kami, para sahabat kami, para orang tua terkasih kami, yang namanya kami serukan di kedalaman hati kami masing-masing. Tuhan, berkenanlah Engkau memberikan kesabaran, kekuatan kepada saudara-saudara kami dalam menanggung sakitnya. Berikan keyakinan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Berkati makanan, minuman, dan obat-obatan yang dikonsumsi, terutama melalui perhatian dan kasih sayang dari keluarga dan dari persekutuan umat Tuhan. Kiranya hati mereka boleh dibuat gembira, dan kami mengamini firman-Mu Bapa bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Berkenanlah Bapa memulihkan saudara-saudara kami ini. Mereka yang bergumul dalam pekerjaan ataupun usaha yang ditempuh, mengalami banyak jalan buntu, ada banyak tantangan di masa pandemi ini. Biarlah itu tidak menyurutkan semangat kami untuk dapat terus bekerja dengan baik sambil meyakini Engkau Tuhan yang telah menciptakan kami. Engkau pasti tidak akan meninggalkan kami. Engkau akan mencukupkan apa yang kami butuhkan selalu tepat pada waktunya. Tolonglah kami, ya Bapa. Kami berdoa bersama dengan anak-anak terkasih kami yang dalam pekan lalu sudah mulai masuk tahun ajaran yang baru. Tidak mudah bagi mereka menyesuaikan diri di masa pandemi ini dengan proses pembelajaran jarak jauh. Namun biarlah waktu yang telah mereka lalui, mereka boleh dapat tetap bersemangat, boleh dapat kembali menemukan cara untuk mereka giat belajar di tengah situasi yang tidak mudah ini. Kami mengamini ya Tuhan, Engkau yang menghadirkan anak-anak dalam kehidupan keluarga kami. Engkau juga yang akan membantu, menolong kami untuk menyiapkan apa yang dibutuhkan bagi anak-anak kami dalam masa pertumbuhan mereka, dalam masa studi mereka. Engkau menghadirkan mereka pada zaman seperti ini, maka keyakinan kami pula, Engkau Allah yang akan memperlengkapi mereka
dengan apa yang mereka perlukan untuk tetap menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, menjadi pribadi yang punya harapan pada Tuhan, terus mempersiapkan diri untuk masa depan yang terbaik bersama dengan Tuhan. Doa kami bagi keluarga-keluarga yang mengalami pergumulan, entah itu karena relasi yang kurang harmonis, ada banyak peristiwa yang mengecewakan terjadi, ataupun pergumulan lainnya. Kami serukan semua dalam hati kami masing-masing, Bapa yang berkenan mendengarkannya. Tolonglah agar kami Engkau izinkan untuk keluar dari pergumulan itu, menjadi pribadi yang semakin kuat dalam iman kepadamu, ya Bapa. Doa kami untuk saudara-saudara kami dengan berbagai peristiwa menyenangkan, berbagai pencapaian yang boleh mereka raih. Saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam pekan ini, kami berdoa untuk Ibu Francisca, Bapak Junaidi, Ibu Endras Liawati, Saudari Rahel Kristina Sitohang, adik Daniel, Bapak Julius Lase, dan sanak keluarga kami yang dalam pekan lalu berulang tahun. Kiranya seiring bertambahnya usia, apa yang baik berkenanlah Tuhan tambahkan bagi mereka. Keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan, kiranya Engkau juga berkenan memberkati gerak persekutuan, pelayanan, dan kesaksian umat-Mu di GKP Kampung Tengah. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa, Engkau yang memberkati para penatua, pendeta konsulen, memberkati komisi-komisi, panitia-panitia yang ada, para guru sekolah minggu, segenap aktivis, segenap anggota jemaat Tuhan, bahkan simpatisan, agar kami dapat bahu-membahu, saling mendukung untuk dapat saling meringankan beban di masa yang berat ini. Bangsa Indonesia dengan segala upaya menuju ke arah yang lebih baik lagi, terutama untuk mengatasi COVID-19 melalui pemberian vaksin secara bertahap. Kami terus mendoakan agar proses pemberian vaksin ini pun berjalan dengan adil. Engkau yang memberkati para pemimpin bangsa dari pusat sampai ke daerah. Tolonglah bangsa ini, tolonglah juga umat-Mu di bumi ini. Inilah syafaat kami. Usai ini kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkenan tetap menyertai kami dengan segala sesuatu yang kami lakukan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, dan di dalam nama Yesus juga saat ini kami rindu berdoa sebagaimana diajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan melanjutkan ibadah dalam kehidupan kita setiap hari. Lakukanlah firman Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.